Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya, kembali lagi dengan saya, yaitu Kak Badri di channel saya, itu Embadi Channel. Pada video kali ini saya akan bahas tentang Pramuka Penegak. Itu pertama, agar kita satu, mendapatkan ilmu. Kedua, dapatkan pengalaman. Yang ketiga, kita juga dapat teman baru. Baik itu dari teman sekolah, ataupun teman segugus depan, ataupun teman dari luar dari sekolah, ataupun dari gugus depan yang lain. Itu boleh gitu ya. Bahkan kita bisa bertemu, dapat teman di pas kita ikut lomba juga bisa ikut dapat. Bahkan kalau kita, karena gerakan pramuka itu kegiatan sosialisasi yang sangat bagus gitu ya, untuk jenjang penegak ataupun padega gitu di generasinya gitu ya. Jadi tidak bisa sekonyong-konyong bahasanya gara-gara pembina bilang A ya kita harus A. Bukan berarti kita tidak mematuhi aturan apa, tidak mematuhi omongan pembina, tapi juga kita harus tahu gitu ya aturannya dulu. Kalau emang kata pembina itu benar atau tidak, kan kita harus teliti dulu. Nah itulah penegak gitu ya. Penegak itu ya harus teliti dan cermat gitu ya. Kenapa pembina pembina tidak membolehkan kita memakai inilah, tidak boleh pakai inilah? Kenapa kita nggak boleh pakai baret lah? Kenapa kita tidak boleh pakai kaculan? Nah, kita harus cari sebab dan akibat dulu. Makanya baca dulu aturannya nih. Di aturan kita kan dikukuhkan di nomor nih ya, di aturan undang-undang nomor 12 tahun 2010. Nah, ini adalah salah satu undang-undang yang ini undang-undang terkuat nih yang ada di Gerakan Pramuka. Itu satu. Dan kedua, juga kita harus belajar tentang mengetahui tentang ADART juga yang terbaru ya. Munas tahun nomor 7 2018. Nah, dibaca dulu. Dan juga untuk acuan ataupun patokan silakan aja baca yang lama yang di Munas nomor 11 tahun 2013 atau 2012 di situ. Baca di situ. Jadi untuk masalah ngomong pemina ataupun kalian tidak bisa memakai atribut sesuai dengan ini, ataupun mungkin kalian nggak punya duit lah gitu untuk tidak membeli itu, ataupun memang kalian malas untuk. Nah, di sini adalah Pradana sebagai ketua ya. Ketua juga harus juga memiliki kalian juga harus bahasanya berkontribusi sebagai ketua. Nah, karena di sini kalian sebagai ketua ya harus memberikan contoh yang baik untuk anggotanya gitu ya. Jadi seorang pratama itu atau ya pradana itu harus ini gitu ya, menjadi sebagai contoh. Berarti seorang pratama atau seorang pradana itu kan harus baik dari atas sampai bawah itu harus rapi gitu ya, sebagai contoh untuk anggota-anggotanya yang belum rapi. Bahkan juga seorang pradana itu juga wajib memberikan sanksi kepada anggota yang belum merapikan ataupun yang belum sempat punya atribut setiap pertemuan. Jadi setiap pertemuan itu dicek dari atas sampai bawah apakah sudah rapi apa belum. Nah, itu tugasnya salah satunya. Juga bukan hanya seorang pradana saja, di situ juga ada pemangku adat. Pemangku adat atau mangdat atau ya pemangku adat di sini adalah tugasnya itu salah satu memberikan sanksi kepada anggota yang belum melengkapi atributnya, bahkan yang belum mengisi SKU-nya gitu ya. Nah, jadi kalau tugas pemangku adat itu juga salah satunya adalah melihat grafik ataupun melihat perkembangan anggotanya apakah sudah mengisi SKU apa belum. Nah, itu tugas pemangku adat. Kalau pratama juga sama sih gitu ya. Kalau pertama kita belum seorang pemilih, untuk memilih seorang pratama ya dia juga harus bisa selesai minimal kalau di satuan sih kebanyakannya itu udah laksana gitu, baru bisa dipilih seorang sebagai pradana. Tapi kalau tidak cukup kemungkinan sih, kebanyakan yang saya lihat di pangkalan sih Bantara juga nggak apa-apa sih, tergantung bagaimana ADRT ataupun bagaimana aturan yang ada di gugus depan tersebut gitu ya, bagaimana aturan di gugus depannya gitu ya. Tapi kalau bagus saya masih dia itu sudah laksana gitu. Jadi seorang pradana itu yang akan terlihatnya bukan dari orangnya juga, tapi lihat dari jabatannya juga sih gitu ya. Kalau dia sudah laksana, anggotanya belum dapat bantara ataupun ya belum sampai dengan angkatannya juga belum laksana juga, ya juga sama aja, nanti tidak ada namanya generasi ataupun tidak ada namanya seorang ya teladan lah gitu ya di pangkalannya gitu ya. Terkadang kan orang ikut satuan pramuka ataupun ikut organisasi pramuka itu karena melihat, wih pakaiannya ya rapi, bersih, ataupun ini keren, gagah gitu kan, lihatnya di situ kan kebanyakannya. Nah, makanya kayak gitulah gitu.
Jadi di organisasi Gerakan Pramuka itu jangan sampai bahasanya dari atas sampai bawah tidak rapi. Kita contoh saja di organisasi lain gitu ya. Di organisasi lain itu juga dari atas sampai bawah juga rapi gitu ya. Kok di Gerakan Pramuka kok atributnya tidak rapi gitu, tidak sesuai dengan aturan, terkadang juga salah baik buat itu warnanya, pemasangannya itu masih salah, terkadang juga gitu. Kenapa? Apakah mereka tidak mau cari tahu atau memang mereka belum tak mau tahu gitu ya untuk mencari tentang ya baik aturannya ataupun ya pemasangannya seperti apa gitu. Itu yang anehnya gitu di Gerakan Pramuka itu ya. Jadi bagaimana untuk cara perbaiki Gerakan Pramuka itu ya kembalikan kepada mereka gitu, kembalikan kepada orang-orang yang belum sempat atau yang belum bisa memberikan kontribusi yang baik gitu ya. Saya kenapa bisa ngomong seperti ini, emang ini realita yang ada di Gerakan Pramuka gitu ya. Jadi khususnya di satuan penegak gitu ya, di satuan penegak itu juga ya isi SKU aja gitu ya, kadang malas gitu ya. Jujur saja, saya pertama kali ngisi SKU penegak itu di perguruan tinggi, bukan di satuan sekolahan saya, karena emang tidak ada pramuka kalau di satuan pramuka saya emang gitu, karena berbasisnya adalah pondok pesantren. Nah setelah saya ikut UKM yang ada di satuan di perguruan tinggi, nah saya mulai belajar tentang pramuka lagi gitu, dari bukan berarti saya harus kembali ke nol lagi gitu, tapi kita harus tinggal ilmu-ilmu yang bahasanya masih bocor itu ditambal gitu ya, bahasanya kayak gitu ditambal, yang saya belum tahu tentang atributnya, pemakaiannya, seragamnya bagaimana gitu ya harus pakai gitu ya. Maksudnya masalah seragam banyak bahasanya, bukan terserah mau bahan seperti apa, baik itu bahan rapi, lokatrina, bahkan bahan silky atau apa gitu ya, terserah. Yang penting adalah di sini adalah di aturannya, di atributnya adalah warna adalah coklat tua dan coklat muda, jangan seperti itulah gitu ya. Jadi seperti itu untuk masalah ini nih gitu. Jangan seperti ya kebanyakan yang saya lihat juga pakai baju pramuka aja gitu, seperti seolah-olah kayak inget masa-masa masa SMP dan SMA, atau bahkan ya gitu masa-masa sekolah lah gitu ya. Jadi jangan seperti itulah gitu. Saya bilang, saya pernah di teori saya sebelumnya membahas tentang seragam ya, bahasanya pramuka ini bukan seragam sekolah coy ya. Seragam pramuka ini bukan seragam sekolah, tapi ini seragam harian, bahkan seragam dinas harian gitu ya. Tidak bisa disamakan dengan seragam sekolah. Kalau kalian samakan dengan seragam sekolah, buat apa gitu? Kalian ikut Gerakan Pramuka gitu ya. Buat apa kalian belajar berorganisasi kalau kalian tidak tahu tentang yang kalian pakai itu apa gitu ya. Nah seperti itu aja gitu ya. Kalian mulai aja dari diri kalian sendiri, kalian ya seperti itulah gitu. Nah inilah penegak gitu. Contohnya ini, penegak itu bisa pemikirannya sudah terbuka. Tidak boleh seperti anak penggalang juga anak siaga gitu ya. Penegak itu sudah terbuka pikirannya. Kok kenapa harus begini gitu? Kalian bisa berpikir, sudah bahasanya sudah balik, sudah tahu mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Tidak boleh melakukan bahasanya yang seharusnya yang tidak boleh ya jangan dilakukan. Tapi kalau yang sudah dilakukan, bahasanya yang sudah emang aturannya ada tapi tidak dilakukan, ya itulah yang salah gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Nah, membahas tentang seperti yang lain juga. Nah, di penegak itu juga kita sudah petelakannya juga sama gitu ya, yang seperti Purwa Madya Tama ya. Ada yang lingkaran, ada yang kotak, juga ada segi 5. Dan juga tingkatannya ada Bantara dan Laksana. Jadi cuma ada 2 doang kalau di penegak itu ya. Kalau seperti siaga, penggalang itu emang ada tingkatan, tapi kalau di penegak itu cuma ada 2 gitu ya. Dari Bantara sama Laksana. Jadi seperti itu gitu ya. Oke, kalau emang suka dengan video ini silahkan share, like, dan komen juga supaya channel ini bisa berkembang dan memberikan penjelasan tentang Gerakan Pramuka khususnya gitu ya. Sebelum saya pindah ke pembahasan yang lain gitu ya. Jadi seperti itulah gitu ya. Jadi kita harus baca dulu aturannya, kita itu harus baca dulu tentang apakah yang tidak dibolehkan dan yang dibolehkan gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu tidak tahu dan juga salah kaprah dan juga salah memahami tentang aturan, apalagi yang ada di satuan penegak gitu ya. Masa gitu ya, kalau kita itu sudah tahu tentang minimal ya tentang atribut lah gitu ya. Ya pakai lah gitu, saya pakai baret, terus pakai TKU-nya, pakai seragamnya yang
ini yang benar gitu ya, dan juga yang sudah bahasanya sudah rapi gitu dari atas sampai bawah. Jangan sampai kayak apa namanya, kita dianggap organisasi yang bahasanya kumal kucel gitu, walaupun bahasanya gini, kita bahasanya tentang ini aja nih. Kenapa gitu ya? Pramuka itu kan bahasa yang identik dengan kumel dan kucel, atau pramuka jarang mandi, pramuka, pramudi, pramuka jarang mandi. Nah, kedengar sih. Jangan sampai beranggapan seperti itu gitu, atau kan berpikiran bahasanya kayak pramuka, pramudi, pramuka jarang mandi. Tidak boleh. Kita bahasanya gini, pramuka itu sudah dimasuk di ranah pemerintahan ataupun di dinas-dinas, baik di satuan karyanya sudah masuk sesuai dengan bidang-bidangnya. Nah, kalau kalian sudah masuk satuan karya juga, kalian juga memahami. Banyak juga yang di satuan karya juga yang bahasa gini, dia tidak aktif di di satuannya, tapi dia aktif di satuan karyanya. Jangan sampai seperti itu. Kalau kalian adalah satuan anggota gerakan pramuka, aktiflah kedua-duanya. Kalau kalian aktif di satuannya, ya aktiflah di satuannya. Kalau kalian aktif jadi satuan karyanya, di satuan karyanya juga. Ya, jadi seperti itulah gitu ya. Makanya ini adalah pesan saya untuk anggota gerakan pramuka golongan penegak, khususnya juga Pandega gitu ya. Tolong gitu ya, memberikan contoh yang baik untuk adik-adik kita yang belum tahu tentang aturan, baik itu di aturan tentang ADRT-nya ataupun tentang undang-undangnya. Silakan tolong berikan contoh yang baik, menjadi suri teladan. Jadi saya jujur saya nggak bisa jadi suri teladan yang baik juga, karena memang saya juga masih tahap belajar. Tapi kita sama-sama belajar di sini agar memberikan ilmu dan juga pengalaman agar bisa dimanfaatkan di waktu yang akan datang gitu ya. Jadi seperti itulah gitu. Untuk video kali ini tidak banyak yang saya jelaskan untuk tentang satuan penegak ataupun ya tentang aturan yang ada di penegak gitu ya. Karena jelas di penegak itu kita sudah pola pikirnya bukan akan lagi anak-anak gitu ya. Dan juga kalau seperti yang saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya, kalau siaga itu adalah 100% adalah permainan, dan kalau di penggalang itu adalah 50% adalah permainan, 50% adalah materi. Kalau di penegak adalah 30% adalah permainan, 70% adalah materi. Jadi sudah bawah-bawahnya adalah di materi gitu ya, dan juga praktek kalau di penegak. Seperti itu gitu ya. Jadi kalau emang suka, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di channel saya, itu Embody Channel ya, supaya subscribe saya ataupun semoga channel ini bisa berkembang dan juga bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi terima kasih untuk kakak-kakak sekalian ataupun teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Terima kasih karena telah mendukung channel ini supaya bisa berkembang. Oke, itu saja untuk video kali ini. Tidak banyak yang saya bisa sampaikan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.